Baik, sebelum Ibu masuk dalam materi, Ibu absen dulu ketua kelas. Satu orang yang tidak hadir ya. Alasan apa? Sakit. Oke, baik. Kita akan memulai pelajaran. Dengan materi pada pagi hari ini masih dalam kebudayaan dan teks sebagai anugerah. Baik, ini kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik harus mampu mendeskripsikan perkembangan kebudayaan dan teks sebagai anugerah Allah berdasarkan Kejadian 35 ayat 30 sampai 36 dan Amsal 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 5, Kejadian 35 ayat 1, 36 ayat 1 dan Mazmur 150 ayat 6. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menemukan 5 dasar Alkitab yang menghubungkan dengan perkembangan iptek dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan serta mampu memberikan contoh kajian atas kebudayaan dan iptek dalam kehidupan sosial di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat karya sebagai wujud perkembangan kebudayaan dan iptek selama 1 minggu. Itu tujuan pembelajaran kita. Dan model pembelajaran yang Ibu pakai pada pagi hari ini itu dalam model pembelajaran project ya. Bagaimana kalian harus bisa menghasilkan sebuah project ya, yang ada kaitannya dengan kebudayaan dan teks sebagai anugerah. Sekarang sebelum Ibu lanjut, Ibu berikan pertanyaan dulu ya. Ibu mau tes pengetahuan dia. Baik, pertanyaan yang pertama, apa peran kebudayaan dalam membentuk identitas suatu bangsa dan negara? Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Oke, Yepriani silakan dengan suara lantang
menurut ajaran kita itu tidak benar. Ya. Allah sangat menolak itu. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
menyembah kepada pohon-pohon besar atau batu-batu besar itu sebagai keyakinan adat istiadat dan agama nenek moyang di zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu dari zaman prasejarah ke zaman penjajahan, masuknya bangsa Eropa di Indonesia pada abad ke-16. Setelah itu, bangsa Eropa mulai mengenalkan adat istiadat dan keyakinan mereka untuk memperkenalkan di Indonesia. Nah, dari situ maka bangsa Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia juga mulai mengenal adat istiadat dan agama hingga saat ini, hingga di zaman sekarang. Ya, bahkan menurut Ibu, perkembangan pada sistem sosial juga mengalami perkembangan. Nah, kalau menurut Ibu dan menurut yang Ibu tahu, kalau dalam sistem sosial itu yang pertama dari musyawarah, gotong royong itu tidak mengalami hal yang signifikan, karena dari zaman prasejarah sampai zaman modern, gotong royong, musyawarah itu masih dilanjutkan oleh dari nenek moyang kita sampai kita sebagai generasi penerus. Itu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sedangkan dalam sistem sosial lain menganut atau berkaitan dengan hal pemerintahan atau sistem yang lain itu mengalami perkembangan, karena pada zaman nenek moyang secara perkembangan secara perlahan-lahan itu dari kerajaan sampai dengan sekarang ke sistem pemerintahan itu mengalami perkembangan yang signifikan. Ibu atas jawaban yang diberikan dan terima kasih juga untuk waktu yang sudah diluangkan. Kami mungkin itu saja dari yang kami ingin tanyakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil proyek mereka melalui wawancara terhadap guru sejarah ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Oke, baik. Ada. Silakan itu. Apa saja bentuk perubahan sosial budaya? Silakan kelompok 1. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi perubahan sosial budaya yang membentuk budaya dua itu ada evolusi dan evolusi merupakan perubahan sosial budaya secara lambat, di mana perubahan sosial budaya prosesnya membutuhkan waktu lama dan disertai dengan perubahan kecil. Sedangkan evolusi adalah perubahan cepat, yaitu di mana perubahan sosial budaya ini yang berlangsung cukup cepat dan beberapa aspek dasar dalam masyarakat. Oke, bagaimana? Setuju. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil proyek mereka menyangkut dengan sejarah kebudayaan. Jadi kebudayaan ini dia tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu ada perubahan besar ya, kecuali pada iptek ya. Kalau kebudayaan itu kan dia ada istiadat, dia semacam warisan ya, dia turun temurun, jadi dia tidak terlalu ada perubahan yang signifikan ya. Oke, baik, kita lanjut pada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, baik, kelompok 2 sudah mengirim video pembelajarannya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya kami perkenalan. Perkenalkan saya sebagai ketua kelompok Raini Mesteva. Dan saya Nidya Nugroho. Dan saya Nidya. Saya Jessica. Topik dari proyek video kami yaitu dampak
sudah menyelesaikan pengisian PTK-nya, silakan dulu. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini menyangkut dengan kebudayaan dan